kenapa sih Pak hanya satu potong ya secara khusus detail namanya satu potong? Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit. Bangsa sapi PU atau kepanjangan peranakan unggul, dan ini sudah kita lepaskan galurnya menjadi pogasi karena dari segi ketahanan terhadap lingkungan, dari segi reproduksi itu sapi potong lokal itu lebih bagus secara kualitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Farmers di rumah. Kembali lagi bersama kita di podcast pertama. Kali ini kita udah sampai di Jawa Timur. Nah, di sini tuh Puslit Bangka memiliki UKA dalam mendukung realisasi program Puslit Bangka sendiri, yaitu Loka Penelitian Sapi Potong. Sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Loka Penelitian Sapi Potong, Dr. Hewan Diki Muhammad Dikman MPhil. Sekalian langsung kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahya. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat meskipun dalam suasana pandemik kita selalu menjaga protokol kesehatan. Ya betul. Ini disclaimer sebelumnya kita sudah melalui antigen Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, izinkan saya Pak sedikit membacakan daftar mungkin prestasi gitu ya Pak ya. Kalau saya bacakan gitu kan. Di sini beliau ini Dr. Hewan Diki Muhammad Dikman MPhil. Beliau telah menyelesaikan sekolah sarjana di FKH UNER tahun 2005, kemudian magister di bidang Veterinary Science di University of Queensland pada tahun 2018. Dan beliau nih Sobat Farmers baru ditugaskan sebagai Kepala Loka Penelitian Sapi Potong pada tanggal 14 Desember 2020. Nah, kemudian beliau juga ternyata aktif di keanggotaan PDHI Jawa Timur 2, kemudian anggota Himpenindo Jawa Timur. Wah, luar biasa Pak. Semoga bisa ditiru ya semangat dan keaktifan di keorganisasiannya gitu Pak. Oke Pak, meloncat gitu Pak kita ke Loka Penelitian Sapi Potong sendiri Pak. Saya tuh bisa menggarisbawahi kenapa sih Pak hanya sapi potong ya, secara khusus detail namanya itu sapi potong tuh. Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit tentang sapi potong Loka Penelitian Sapi Potong. Ya, terima kasih Mbak Cahya. Jadi histori Loka Penelitian Sapi Potong itu sebetulnya nama ini kami peroleh sejak tahun 2002. Di mana kami di bawah Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, kemudian di lingkup Puslitbangna Bogor. Nah, itu kami ada di Grati, Pasuruan. Sejak tahun 2002 itu kita memperoleh mandat untuk melakukan penelitian mengenai sapi potong. Nah, kenapa namanya sapi potong? Memang waktu itu mandat dari pusat kita diharapkan bisa meningkatkan pengembangan maupun populasi dari ternak sapi potong yang ada di Indonesia, kaitannya untuk pembibitan, reproduksi maupun dari bidang nutrisi maupun budidayanya. Mungkin pada waktu itu fokus di sapi potong aja sapi gitu potong, ya Pak. sejak 2002. Tapi kalau kita flashback histori ke belakang sebelum 2002 itu kita mempunyai histori yang panjang. Jadi sejak 1949. Oh, 4 tahun setelah merdeka? Iya. Oh. Betul, itu kami sudah berdiri. Dan itu mungkin saya juga belum lahir. Apalagi saya Pak. 49, jadi 4 tahun setelah kemerdekaan itu kami di sini diberi nama Balai Peternakan. Itu berjalannya dengan waktu kita mengalami banyak perubahan nama. Dari Balai Peternakan, kemudian kita pernah menjadi Lembaga Penelitian Peternakan, kemudian kita pernah di bawah
Balitnak juga, jadi Sub Balai Penelitian Peternakan. Sebelumnya itu kita juga pernah di bawah BPTP, IP2TP dulu namanya. Itu histori kami sebelum menjadi Loka Penelitian Sapi Potong. Dan waktu itu sebelum 2002 komoditas kita tidak hanya sapi potong, kita ada sapi perah, kemudian ada ternak unggas dan ternak kambing domba itu kita juga punya. Komplit ya Pak, di sini lengkap Komplit gitu. karena kita pernah di bawah Balitnak. Jadi apa yang dipunyai Balitnak itu kita punya di sini. Tapi pada awalnya memang ini tuh hanya berdiri sendiri gitu ya Pak ya. Tidak kan kalau sekarang di bawah Puslitbangna gitu kan. Kalau dulu awalnya sepertinya tidak di bawah Puslitbang justru ya Pak ya, berdiri sendiri. Betul. Gitu. Jadi tadi seperti histori yang kami ceritakan itu kita pernah di bawah Balitnak itu sebelum di bawah Puslitbangna, sebelum di bawah Balitnak kita di bawah BPTP juga pernah. IP2TP nama kita. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Pak, kira-kira di sini itu untuk tugas dan fungsinya atau mungkin visi misi ya di sini kan pasti itu mendukung Puslitbangna lah ya Pak. Cuman untuk secara spesifik itu seperti apa gitu Pak? Jadi semenjak 2002 itu kita tupoksi selalu mendukung program dari Badan Litbang di bawah Puslitbangna, di mana visi kami itu adalah menjadi lembaga penelitian yang maju, yang terkemuka, utamanya di sapi potong, dan itu lebih fokusnya di sapi potong lokal. Sapi potong lokal. Sehingga itu kita wujudkan dari visi menjadi misi untuk melakukan inovasi teknologi pengembangan sapi potong yang bisa meningkatkan maupun memajukan peternakan sapi potong di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, dari teknologi yang kita peroleh, kita bisa mengembangkan teknologi inovasi peternakan sapi potong ini baik secara bioindustri maupun di bidang secara umum untuk mendukung program pemerintah kaitannya dengan swasembada daging sapi secara nasional. Itu berarti mendukung terwujudnya bioindustri dan swasembada. Itu sebenarnya dua hal yang saya ada pertanyaan gitu Pak, nanti sepanjang proses kita nanti akan saya tanyakan ya Pak ya. Nah untuk sekarang saya penasaran dengan inovasi teknologi apa yang sudah dihasilkan Pak di sini. Selain saya dengar tuh pasti yang terkenal itu sapi pogasi nih Pak. Dan itu mungkin ada lagi gitu Pak. Iya betul. Jadi salah satu bangsa sapi yang kita teliti dan kita pelihara sampai dengan sekarang semenjak 2002 itu adalah bangsa sapi PU atau kepanjangan peranakan unggul, dan ini sudah kita lepaskan galurnya menjadi pogasi, yaitu sapi PO gratis hasil seleksi. Jadi mulai tahun 2002 itu kita selalu fokus untuk memilih turunan-turunan sapi PO yang terbaik. Nah itu yang kita namakan menjadi sapi pogasi. Karena terseleksi gitu. Betul, karena terseleksi dari segi breeding, turunannya, kemudian dari segi reproduksinya, kemudian ketahanannya terhadap kondisi pakan yang kurang bagus. Kan banyak daerah atau wilayah-wilayah marginal yang kering, yang hijauannya itu sangat kurang, minim. Nah itu sapi kita bisa bertahan. Oke. Mungkin selain sapi pogasi tadi, ada lagi mungkin Pak inovasi lain gitu Pak? Ya, sebetulnya kita punya banyak inovasi, cuman masih belum bisa kita publikasikan secara meluas. Ini ada beberapa yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini, yaitu sidik pertama. Sidik itu adalah sistem identifikasi data di recording ternak. Jadi itu harapan kita bisa mendukung sistem recording di farm atau di peternakan. Nah itu kita mencoba untuk terintegrasi dengan Google Play Store, sehingga nanti para sahabat farmers kalau mau mencoba menggunakan aplikasi ini tinggal mendownload secara gratis dari Google Play Store. Nah di situ setelah kita download nanti ada petunjuk secara otomatis akan mengarahkan kita apa-apa yang perlu dilakukan.
Nah, memang untuk awal instalasi atau registrasi, karena kan kita diwajibkan untuk registrasi dulu setelah terinstall, lah itu agak lama prosesnya, tapi rata-rata semua calon pengguna bisa menginstal dan meregistrasi secara mandiri. Mandiri ya Pak? Ya, betul. Nanti kalaupun ada permasalahan bisa kontak kami di website kami www.lotitsapi.com. Litbang. Itu sidik ya Pak, tulisnya sidik biasa ya Pak ya? Iya, sidik biasa. Nanti mungkin ada di bawah ya untuk nama logo ya. Dan keterangannya gitu. Nanti Sobat Farmers silakan untuk cek link di bawah. Terus kemudian Pak, selain itu mungkin selain sidik? Iya, jadi teknologi yang kedua yang bisa kita sampaikan di sini adalah aplikasi Boba, si Boba. Si Boba itu ya jadi ingat minuman minuman yang sangat dicari anak muda sekarang gitu. Kekinian. Ya, jadi kalau si Boba ini aplikasi untuk penaksir bobot badan sapi ya, betul. Penaksir itu, Pak? Penaksir. Jadi tanpa timbangan, tanpa ditimbang, betul. Jadi ini harapannya membantu sobat farmers untuk memprediksi bobot badan sapi hidup, sapi mereka yang ada di kandang. Jadi kalau kita punya ternak di kandang, kita nggak punya timbangan ternaknya, itu dengan aplikasi ini bisa membantu. Nah itu teknisnya kita perlu hanya data lingkar dada dari sapi. Nah dari situ nanti bisa diprediksi berapa bobot badan dari sapi yang akan kita taksir beratnya itu. Nah itu memudahkan peternak untuk memberi taksiran bobot badan. Nah itu fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau kita mau jual itu kita bisa mengira-ngira harga bobot hidup per kilonya itu berapa, sambil kita melihat harga di pasaran, karena harga di pasaran itu biasanya kan sebagai patokan kita untuk menjual ternak, atau kalau mau beli ternak. Dari situ kita bisa mengira-ngira, oh ini harganya sekian. Jadi kita tidak menjual atau membeli ternak tanpa ada dasarnya. Ya, Pak, biar untung. Sering melihat di kandang itu kalau ingin menimbang sapi gitu Pak, seperti sulit banget gitu Pak, kalau itu secara manual ya Pak, secara tradisional gitu ya harus diseret-seret, karena sapinya juga tidak bisa diajak kerjasama gitu kan, kadang itu yang menyulitkan peternak juga kan. Iya. Oke Pak, tadi terkait dengan si Boba nih Pak, yang menarik itu kira-kira keakuratan penaksiran itu berapa persen Pak? Itu dari hasil penelitian tim kami di Lolit Sapi, insya Allah bisa 80-90% keakuratannya. Untuk untuk bangsa sapi lokal utamanya. Nah, oh iya Pak, saya mau nanya nih juga, kenapa sih Pak harus sapi lokal Pak? Iya. Dan kenapa hanya sapi PO Pak? Iya. Padahal kan yang saya tahu ya kita ada punya sapi Bali, mungkin sapi yang lain. Iya. Jadi benar, sapi lokal yang ada di kami itu ada Bali, ada Madura, selain sapi PO. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus, kenapa sapi lokal? Seperti mungkin Mbak Cahya juga udah tahu, sapi lokal sekarang itu kalau di pasaran, terutama sapi PO, kita jual dengan kondisi fisiologis yang sama, itu harganya berbeda jauh dengan sapi yang silangan. Nah ini yang mau kita coba rubah, bahwa sapi lokal yang harganya lebih murah itu belum tentu rugi. Kenapa? Karena kita melihatnya jangan di finishing proses aja, karena di proses pemeliharaannya, proses manajemen ternaknya pada saat kita pelihara itu kan butuh pakan, butuh kandang. Itu faktor terbesar ya Pak. Iya. Nah, kalau kita melihat production cost, kalau kita berusaha mencoba suatu usaha, production cost itu kan dari pemeliharaan ternak kita harus bisa hitung-hitungan, dalam arti hitungan pemeliharaan ternak mulai kita pelihara sampai kita mau jual. Nah, itu kalau kita bandingkan biaya pemeliharaan ternak sapi lokal itu jauh lebih murah dibandingkan sapi yang non lokal. Nah, itu yang menjadi acuan kami. Salah satunya kenapa sapi lokal ini perlu kita utamakan untuk kita keep, untuk kita teliti, untuk kita kembangkan. Alasan yang kedua, sapi lokal ini kan sumber daya genetik Indonesia, ternak yang ada di Indonesia yang perlu kita lestarikan. Dan selama ini yang kita ketahui
sapi Bali ini kan ada patungnya, ada dua ini di depan kita, Bali dan sapi PO ini yang paling banyak dicari kan sapi PO, dan barangnya tidak ada, sapinya itu sekarang banyak berkurang sapi PO kita itu. Iya. Nah ini karena kita sudah mindsetnya kesilangan. Jadi sapi-sapi lokal itu sudah banyak kita silangkan. Sapi PO disuntik dengan limusin, dengan simental. Itu memang bagus hasilnya, Mbak. Bagus dalam arti secara ekonomi nanti dijual pasti akan laku lebih mahal. Nah, itu memang kondisi real di lapangan yang belum bisa kita rubah. Tapi dengan harga yang mahal ini belum tentu kita bisa untung secara utuh gitu loh. Karena kalau kita flashback lagi dari segi pemeliharaan, kemudian dari segi ketahanan terhadap lingkungan, belum lagi dari segi reproduksi, banyak kasus itu sapi silangan yang betina itu kalau mau kita buntingkan atau setelah melahirkan kita buntingkan kembali, itu mengalami banyak gangguan reproduksi, entah itu kawinnya berulang, sudah dikawin baik kawin suntik ataupun kawin sapi itu tidak bisa bunting. Nah itu selama ini yang kita alami di sapi potong lokal PO ini jarang terjadi, hampir tidak ada. Nah itu yang menjadi alasan yang kedua kenapa kita memilih sapi potong lokal, karena dari segi ketahanan terhadap lingkungan, dari segi reproduksi itu sapi potong lokal itu lebih bagus secara kualitas ya. Terus untuk sapi Bali sendiri itu gimana Pak? Kalau di sini kan karena mungkin sapi PO itu sekarang sumber daya lokalnya sudah mulai berkurang, mungkin kenapa dipilihnya sapi PO gitu. Terus kalau untuk kondisi sapi Bali dan sapi Madura tadi sendiri itu seperti apa Pak? Iya, kalau di lokal penelitian sapi potong tiga bangsa ini proporsi populasi paling tinggi memang sapi PO sekitar 400-an ekor. Kemudian sapi Madura itu paling banyak kedua sekitar 300-an ekor. Sedangkan sapi Bali ini memang paling rendah populasinya di lokal sapi potong, yaitu sekitar 200-an berapa. Dan selama ini total yang kami pelihara sekitar hampir 1000-an. 1000 itu kita pakai target sebagai populasi stabilnya. Nah, kondisi sapi Bali maupun sapi Madura kalau hasil riset kami di lokal sapi potong itu memang mempunyai kecenderungan kestabilan kesehatan yang masih kurang dibandingkan sapi potong lokal PU. Dibandingkan tiga bangsa ini, yang paling rentan itu adalah pedetnya sapi Bali, kemudian sapi Madura yang kedua. Nah, ini yang menjadi tantangan kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik secara genetik maupun secara lingkungan. Secara genetik gimana ya? Kita harapkan sapi-sapi Bali yang sudah bisa beranak ini baik anaknya bisa tahan, baik induknya juga bisa memproduksi susu yang banyak. Nah, ini yang masih dalam proses kegiatan penelitian kami. Untuk sapi Madura alhamdulillah memang bagus, tapi harapan kami akan lebih kita tingkatkan lagi kaitannya dengan produksi karkas, dengan kualitas daging. Nah, itu yang menjadi target kami di sapi potong lokal ini. Karena harapan kita ketiga bangsa sapi potong lokal ini tetap sustain, tetap ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi perlu kita ketahui semua bahwa di wilayah Jawa ini memang dominan sapi unggul daripada sapi Bali maupun sapi Madura. Tapi di luar Jawa itu beda cerita lagi. Kebanyakan sapi Balinya. Nah, betul Pak. Sapi Balinya itu lebih banyak di luar Jawa. Pengalaman juga Pak, kan kita di Pusri Peternak itu kan ada sering mungkin rutin ya mengadakan bursa hewan kurban setiap Idul Adha. Betul aja. Nah, itu tuh orang justru banyak mencari yang sapi Bali, dan memang peternak itu banyak membawa sapi-sapi Bali, sapi Bali yang kan mungkin untuk proporsi badan tidak terlalu besar juga, dan mungkin harganya lebih terjangkau dibandingkan sapi silangan atau sapi yang luar non lokal itu pasti lebih mahal gitu. Ya memang benar kalau sapi Bali ini menjadi incaran pada saat Idul Kurban, tapi tidak semua wilayah sebetulnya. Mungkin di area Mbak Cahya aja sapi Bali, tapi kalau Jawa Timur atau Jawa Tengah, mungkin juga Jawa Barat itu sebagian besar ke sapi PU-nya, sapi unggul yang paling dicari. Kalau dari segi harga memang relatif ya mahal itu ya.
Tapi mereka para muslim ini biasanya mencari yang unggul, yang besar. Kalau harga bisa dikatakan mahal, bisa enggak. Tapi kalau kita mereflek ke kualitas daging, itu banyak penelitian menyebutkan memang sapi Bali itu paling enak Dari daging. dari dagingnya. Jadi Bapak udah kualitas, loh iya, iya lah, ini menjadi tantangan dari kami. Ke depan kami itu akan mencoba membuat suatu rancangan penelitian untuk kualitas daging antara tiga bangsa ini secara menyeluruh, baik dari bagian depan, bagian belakang, dagingnya itu sebagai istilahnya acuan dasar yang kuat gitu loh, bahwa sapi Bali itu memang lebih kualitas tinggi. Karena kalau dari segi pemeliharaan itu sebetulnya lebih mudah sapi PO untuk yang di kandang kami itu. Tapi di luar Jawa itu lebih tahan sapi Balinya dengan di range kan gitu. Nah, itu yang menjadi lingkungan ya Pak ya, yang bisa jadi lingkungan menjadi faktor pemicu bahwa ternak ini bisa bertahan atau tidak. Nah, langsung nih Pak, nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak Pak di sini kegiatan-kegiatan strategis mungkin yang kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri gitu Pak? Mengingat kata Bapak tadi kan sapi Bali di luar Jawa itu lebih survive lah intinya. Nah mungkin nggak sih Pak ada kerjasama mungkin dengan lembaga di luar Jawa yang melihat gitu, kita meneliti sapi Bali di sana seperti apa? Untuk sementara ini kerjasama untuk pengamatan sapi Bali memang banyak kita lakukan dari sapi-sapi yang ada di lapang. Itu satu. Kemudian yang kedua, secara instansi kemarin kita memang sudah kerjasama dengan BPTU Bali. Jadi kita mendapat jantan-jantan dari Bali itu untuk kita kembangkan di lokap penelitian sapi potong. Dan iya, dan itu data atau informasi yang kita peroleh hampir sama, bahwa pedet-pedet sapi Bali itu riskan untuk kematian, utamanya pada di Balinya sendiri. Iya, di Balinya sendiri betul. Angka kematiannya paling tinggi di kami itu sapi Bali. Lah ini yang menjadi tantangan kami untuk mempertahankan pedet-pedet utamanya yang prasapi untuk bisa survive dan bisa berkembang menjadi lebih baik. Iya. Amin Pak, semoga segera terwujud ada galur yang mungkin entah galur atau mungkin perbaikan genetika seperti apa yang pedetnya itu bisa survive lebih baik. Iya. Terus satu lagi Mbak Cahaya, ini kami kan di bawah wilayah Kabupaten Pasuruan. Terakhir kami sudah mencoba untuk menginisiasi kerjasama dengan Bupati Pasuruan. Jadi Pak Bupati itu minta kami untuk ikut membantu pengembangan ternak utamanya sapi Bali di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu nanti akan kita harapkan dilepaskan atau kita wujudkan galur Bapas atau Bali Pasuruan. Itu yang menjadi target kami kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Berarti dinas mungkin apa ya Pak? Ya, dinas Pemda. Ya. Semoga dilancarkan ya Pak. Dan amin, terima kasih doanya. Dan bisa dinikmati sama farmers di rumah ya. Yeah. Pak, kalau misalkan untuk tadi kan kita mengingat kata Bapak itu menyatakan bahwa belum tentu harga jual yang tinggi dan itu kan pasti dengan bobot persentase karkas mungkin yang lebih banyak dari sapi silangan itu menentukan profit yang lebih baik daripada lokal sendiri. Yeah. Nah, kalau untuk dari saya sih melihat dari persentase karkas misalkan ya Pak ya, itu kan kayak produksi daging gitu kan. Nah, untuk secara luas mungkin ya saya berpikirnya ke swasembada daging sapi kita nih Pak. Nah, apakah bisa Pak dengan mungkin pogasinya lokal lah ya, atau dengan sapi-sapi lokal kita tuh akan terwujud gitu Pak swasembada daging sapi? Karena saya baca-baca kan kita sudah 15 tahun gitu mencanangkan swasembada daging sapi kita, tapi memang belum tercapai, dan pemerintah mencanangkan di 2026 katanya bisa terwujud gitu. Itu mungkin pandangan Bapak seperti apa? Iya. Ini kan program pemerintah Mbak Cahaya ya, jadi harus kita dukung. Dalam pencapaian program kita harus punya rasa percaya diri ya, optimisme. Meskipun kita semua pahami bahwa program swasembada daging ini tidak hanya
bisa dilakukan oleh satu satker, apalagi hanya satu orang, itu kan jelas tidak mungkin. Dan program swasembada daging ini memerlukan kerjasama dan koordinasi semua kementerian, tidak hanya Kementerian Pertanian, jadi tidak hanya Litbang, apalagi kementerian ini, tidak hanya Kementerian Pertanian aja itu susah gitu. Karena apa? Karena importasi daging baik sapi hidup ataupun hasil olahan dari sapi itu kan tidak dikomandani oleh Kementerian Pertanian. Nah, itu harus ada kerjasama dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan instansi atau kementerian terkait kaitannya dengan yaitu tadi, kita harapannya bisa mendukung swasembada daging. Nah, kami di Loka Penelitian Sapi Potong ini bisanya mendukung program yang diamanahkan oleh Litbang melalui Puslitbang. Nah, dengan target 2026 sekarang sudah 2021, nah itu kan dalam kurun waktu 5 tahun. Itu kan di Kementerian Pertanian kan ada banyak eselon. Nah, ini harus ada saling komunikasi gitu. Nah, selama ini yang kita rintis dari awal itu adalah koordinasi dengan BIB Singosari selaku pemproduk semen beku atau straw semen beku yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia Timur kalau yang di Singosari. Nah, apa? Karena ini harapannya kan mendukung sapi bunting. Nah, kalau di kami itu kan mendukung untuk menghasilkan produk sapi yang berproduksi tinggi, artinya bisa karkasnya lebih banyak, bisa pemeliharaannya yang lebih mudah. Nah, itu yang menjadi tupoksi kami. Jadi harapan kami dengan program swasembada daging 2026, harapan kami dengan sapi-sapi lokal yang ada di Lolit Sapi ini melalui Puslitbangna, kita bisa memberikan subangsih ke pemerintah ini bahwa ini loh sapi-sapi lokal kita itu bisa kita sebar dan bisa kita produksi untuk mendukung swasembada daging. Oke. Gitu. Nah, Pak, berarti yang pertanyaan selanjutnya ketika saya menjadi mungkin peternak gitu ya, saya kalau misalkan saya mendukung program pemerintah tersebut dan mungkin dengan mengembangkan sapi lokal kita, salah satunya sapi Pogasi ini. Nah, apakah kira-kira di Lolit Sapi sendiri ini sapi potong ya Pak, Lolit Sapi Potong ini bisa memfasilitasi untuk peternak seperti kami atau gimana? Ya, selama ini kita selalu memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para stakeholder, baik instansi pemerintah, swasta maupun peternak langsung dalam grup atau kelompok ternak yang selalu berkoordinasi dengan kami, dan itu akan selalu kita dukung selama stakeholder ini mempunyai program yang semisi sevisi untuk pengembangan sapi potong lokal. Dan perlu diketahui juga bahwa Loka Penelitian Sapi Potong ini masih di bawah Puslitbangna, sehingga semua akan kita koordinasikan dengan Puslitbangna di Bogor. Pak, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan tentang sapi Pogasi ini. Tapi mungkin nanti kita ada segmen selanjutnya gitu kan, karena kita hanya fokus sekarang di profil dulu aja. Saya ada pembahasan. Mungkin penasarannya sama sapi Pogasi kan. Nah, untuk di Lolit Sapi Potong sendiri Pak, di sini kira-kira selain menyediakan mungkin fasilitasi untuk peternak tadi gitu ya Pak, untuk jasa penelitian lainnya menyediakan apa aja Pak di sini? Iya. Jadi yang dimaksud fasilitas ya, yang kita punya di Lolit Sapi. Jadi kami ini mempunyai area lahan kebun percobaan. Kita ada kurang lebih 15-an hektar, 15,4 hektar kurang lebihnya segitu. Itu terpisah dalam 3 lokasi. Nah, itu masih belum ini kan kemarin ada tol ya, ada tol. Nah, itu yang satu lokasi yang seluas 10 hektar itu sudah terpotong untuk tol Mbak, itu sekitar 6.000-an meter persegi. 6.000 meter persegi itu kita kena tol, tapi kita dapat ganti, meskipun tidak sebaik yang 6.000, tapi kita dapat kompensasi yang lebih luas, yaitu 1,4 hektar. Itu lokasinya tepat di belakang kandang kami. Jadi mendekat. Jadi itu harapan kami nanti akan menjadi potensi kita untuk pengembangan populasi ke 2.000 ekor. Nah, itu harapan kita. Ya, harapan menjadi 2.000 ekor.
Nah, ini akan banyak membutuhkan dukungan maupun support dari Puslitbangnak maupun Badan Litbang selaku pimpinan kami di pusat. Tuh. Selain kebun percobaan, kita juga punya laboratorium yang sekarang ini kita punya di Lolit Sapi. Itu ada satu nutrisi, kemudian breeding atau pemuliaan atau biogenmol, genetika molekuler. Nah, itu harapannya mendukung di breedingnya. Kemudian untuk yang direproduksi kita punya lab sendiri juga, lab reproduksi. Jadi 3 lab utama ini harapan kami mendukung kegiatan penelitian di breeding, di nutrisi, dan di reproduksi. Nah, Pak, kira-kira kalau ada sobat farmers misalkan di sekitar di Potong sendiri yang mungkin bisa jadi mahasiswa peternakan Pak, yang membutuhkan fasilitas lab seperti atau uji-uji apa, itu bisa nggak Pak di Lolit Sapi Potong ini melayani hal seperti itu gitu? Ya, alhamdulillah selama ini banyak pelayanan yang sudah kita berikan kepada stakeholder baik mahasiswa secara mandiri maupun secara institusi atau fakultasnya, yaitu dari UGM, dari UNER, dari IPB. Itu banyak mahasiswa yang PKL di kami, termasuk kaitannya dengan riset atau penelitian. Dalam arti kemarin yang terakhir itu ada mahasiswa dari kegiatan penelitian dari UB, itu juga menggunakan fasilitas lab nutrisi kami. Kemudian kegiatan kerjasama penelitian PRN itu dengan LIPI itu juga menggunakan lab repro kami. Pak, itu menurut saya itu angin segar gitu Pak, ketika kita bisa bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder, yang terutama akademisi, kemudian mungkin lembaga penelitian lain, karena sebetulnya kan untuk mendukung visi misi Indonesia secara khususnya itu kita harus bekerja sama gitu Pak. Jangan lari sendiri-sendiri seperti itu ya. Itu sesuatu yang menjadikan kali tadi ada kegiatan seperti itu gitu. Benar, harapan kami memang kita harus selalu mengupgrade skill maupun fasilitas. Dari hasil kerjasama itu banyak manfaat yang kita peroleh. Satu, meskipun mereka menggunakan lab kita, bukan berarti mereka tidak punya alat, mereka juga punya alat dan teknologinya gitu. Nah, itu yang kita adopt juga, kita belajar juga dari sharing dari para kolega sesama peneliti. Demikian juga dengan yang swasta kan juga punya lab, meskipun mereka punya lab, mereka butuh pembanding juga. Nah, itu kita juga turut diuntungkan dengan mengetahui kualitas hasil analisa kita. Nah, seperti itu. Jadi seru nih. Kira-kira untuk fokus penelitian sekarang ya Pak, saat ini untuk di Lolit Sapi Potong sendiri di mana Pak fokus penelitiannya? Mungkin ada sekarang lagi ngembangin aplikasi apalagi atau mungkin yang tadi di sapi bagi sendiri atau sapi yang migrasi sendiri, apakah terus dilakukan penelitian di bagian apanya? Ya, jadi sebagai bocoran aja nih untuk Mbak Cahya dan para sobat farmers. Jadi di kami itu tetap selalu mencoba hal-hal baru untuk di bidang riset kaitannya dengan sapi potong lokal. Itu tetap kita fokusnya di 4 topik ini, yaitu breeding, nutrisi, reproduksi maupun budidaya. Ya, untuk yang di bidang breeding kita mencoba untuk melakukan seleksi sapi potong yang kita punyai, baik Bali, Madura maupun PO. Nah, ini harapan kita nanti menjadi diperoleh hasil yang lebih baik, turunan-turunan dari sapi-sapi yang kita punyai di kandang percobaan lokal penelitian sapi potong. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendukung itu kita kan juga perlu bidang reproduksi. Nah, dari segi reproduksi harapan kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan reproduksi yang ada di peternak atau di farmers. Itu harapan kita seperti gangguan reproduksi hipofungsi, kemudian gangguan kesuburan, kemudian ada gangguan yang lain yang kaitannya dengan permasalahan kebuntingan maupun kelahiran. Nah, itu kita support di kegiatan penelitian yang ada di Lolit. Seperti kita ada ini sapinya bunting, ya gimana ngeceknya, itu ya masih sudah kita coba lakukan. Nah, nanti akan selalu kita upgrade, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi, ini ada gangguan reproduksi dari segi hormonal, kita mencoba mengeksplor di segi hormon reproduksinya. Kita juga ada
Kemudian dari teknologi aplikasi tadi seperti yang disampaikan Mbak Cahya, kita juga mencoba, kita mulai dari bobot badan, kemudian nanti kita akan mencoba dari segi penaksiran birahi. Dengan birahi ini gimana? Iya, sapi itu birahinya bisa terdeteksi sebetulnya. Nah, ini yang kita harapkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada kekinian itu, yaitu dengan terintegrasi dengan Google Play Store. Nanti akan kita share, akan kita sampaikan lagi. Lah ini kan kita ada istilahnya tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya nanti bisa kita publikasikan secara umum. Lah sementara menunggu tahap ini kita belum bisa mempublikasikan secara umum. Itulah untuk harus sabar ya Pak. Betul. Nah, ini yang terakhir Mbak Cahya, yang terakhir dari segi nutrisi. Ya, nutrisi ini kan harapan kita mendukung sapi potong untuk mempunyai ADG atau pertambahan bobot badan yang lebih baik. Nah, itu target kita itu ADG atau PPBH, pertambahan bobot badan itu paling tidak 1 kilo per hari. 1 kilo per hari Ya, bisa Pak? ya bisa. Sudah banyak yang bisa lah. Ini kita mau mencoba yang lebih stabil. Nah, untuk sapi potong lokal kaitannya. Lah ini yang kita langsung iya, itu yang menjadi target utama kami. Kalau ada silangan di kami itu Belgian Blue itu kita juga punya, itu ADG-nya normal tanpa ada pelakuan itu sudah 1 kilo memang. Tapi sebetulnya kalau bibit silangan itu bisa lebih dari itu. Lah kalau yang lokal itu masih di bawah 0,8. Lah itu perlu kita accelerate, kita induksi atau kita berikan tambahan suplemen, lah itu yang bisa mencapai seperti silangan untuk sapi potong lokal. Ya, dari 8 sampai 1 kilo itu yang ya, targetnya untuk sapi potong lokal. Nah Pak, saya menarik nih karena ternyata di Lolit Sapi Potong sendiri itu menciptakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan peternak dalam hal mungkin tadi penaksiran bobot badan, kemudian nanti akan penaksiran birahi gitu. Sepertinya itu akan menarik perhatian sobat farmers yang kekinian nih loh Pak, yang masih muda-muda gitu atau mungkin harapan Bapak ke depannya gitu Pak untuk sobat farmers di rumah mungkin yang tertarik beternak mungkin, atau yang masih menganggap apaan sih beternak gitu kan gak keren misalkan kayak gitu, itu Bapak bisa menyampaikan. Jadi untuk para sobat farmers, jadi jangan sampai putus asa untuk memelihara ternak. Memang sulit pada awalnya. Pada saat kita mencoba itu kan pasti ada masalah, ada istilahnya hambatan atau halangan, itu kita anggap sebagai tantangan saja. Lah kuncinya apa supaya berhasil? Selalu menjalin komunikasi, menjalin suatu kumpulan atau jaringan atau kelompok. Nah ini yang selalu kita harapkan di para sobat farmers untuk membentuk kelompok-kelompok ternak. Kenapa? Karena dengan membentuk kelompok ternak kita selalu bersilaturahmi, kita selalu berkomunikasi. Ya, dari situ permasalahan-permasalahan kita itu pasti ada solusinya. Ya lah kami dari UPT Pusat di bawah Puslitbangna harapannya bisa mendukung kelompok-kelompok ternak ini. Lah kami sarankan sobat farmers untuk membuat kelompok ternak dengan berkoordinasi dengan pihak dinas setempat. Karena apa? Karena kalau kelompok-kelompok ini tidak ada koordinasi dengan dinas, itu dianggap tidak legal. Nah, untuk membuat legal ini harus di bawah koordinasi dengan dinas peternakan. Apa untungnya? Satu, nanti kalau ada program pengembangan ternak atau program dukungan ternak, itu dinas peternakan setempat, bisa dinas peternakan atau dinas pertanian tergantung Pemda masing-masing, itu akan mensupport kelompok-kelompok yang dalam binaannya. Nah, dengan berkelompok ini harapan kita semua bisa bersama-sama bergotong royong memajukan peternakan Indonesia, utamanya sapi potong, sehingga program swasembada daging 2026 itu bisa tercapai secara utuh. Amin. Dengan bergotong royong. Amin. Nah berarti ditunggu nih Pak ya sobat-sobat farmers, kelompok ternak, sobat-sobat farmers di rumah yang udah punya, ditunggu mungkin bisa langsung ke ke dinas dulu ya, ke dinas dulu, kemudian dinas terkait di daerah masing-masing, kemudian bisa mungkin nanti ketika ingin meminta belajar minta dukungan ya, dukungannya bisa
bisa kelola sapi. ini gitu ya Pak ya. Siap dukungan ya Pak Siap, ya? siap, Oke. siap. Siap Bapak, kayaknya kita harus ini dulu deh, potong nanti kita segmen selanjutnya. Iya, 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 Bapak iya. terima kasih banget udah Sama-sama hadir Mbak di Cahya. podcast kami. Semoga sangat apa ya Dinamis ya. iya betul, aduh aku bingung sih. Semoga apa yang kita sampaikan yang Bapak informasikan bisa bermanfaat untuk Amin. sobat di rumah, dan semangat Bapak itu dapat tertular ke kita gitu Pak. Amin, amin. Semangat Ya. banget kan, jadi insecure gitu. Harus semangat. Oke, Mbak, terima kasih banyak. Sama-sama, Semoga Mbak Cahya. sehat selalu dan semoga maju, semoga bisa Amin. menciptakan karya-karya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.